pada part sebelumnya, Aang dan Kingpin dibuat sangat terkejut saat melihat ke arah Dylan. Dylan juga berubah menjadi sosok demon. Dia tersenyum menatap ke arah Aang. Dylan Van, Demon Transformation, prajurit motif 7, inti ganda, New Six Talent. Melihat hal itu, Kingpin terdiam. Lalu dia tersenyum dan berkata, dia cukup tangguh juga. Kau perlahan menjauh dari City of Dawn agar kau bisa memakai bentuk demonmu dengan leluasa. Apakah aku benar mendengar hal itu? Dylan tertawa lalu berkata, intuisimu tajam sekali. Entah sudah berapa lama sejak terakhir kali aku memakai wujud ini. Aura-aura hijau yang tajam mengelilingi tubuhnya. Lalu dia melanjutkan berkata, walaupun aku membenci bentuknya, harus aku akui. Dylan tiba-tiba menghilang, melesat cepat, langsung berada di hadapan Aang. Dia melanjutkan kalimatnya berkata, inilah wujud tak terkalahkanku. Dia tertawa, mencoba menyerang Aang, membuat Aang terkejut. Lalu tiba-tiba Dylan memukulnya, sembari berteriak berkata, Abyss Soul Eater Pillar. Dylan memukul jatuh Aang yang sedang dirasuki oleh Kingpin, menabrak tanah sampai hancur berkeping-keping. Tidak berhenti di situ, Dylan menyiapkan serangannya lagi sembari berteriak berkata, masih belum. Dia melemparkan cambuknya berkali-kali ke bawah, ke tempat Aang terjatuh, membuat hutan itu terbelah menjadi banyak bagian. Lalu Dylan yang mengambang di udara terdiam, mengepalkan tangannya, menatap tajam ke bawah, ke arah di mana Aang berada, dan di balik dedebuan di tanah yang hancur oleh serangan Dylan. Aang mulai muncul di tengahnya, menjadikan pedangnya sebagai tameng. Dia masih berdiri sangat tegap, lalu dia bergumam, kekuatan dalam wujud demon miliknya sedikit mengejutkanku. Melihat hal itu, Dylan tersenyum dan berkata, kau sudah terlampau kuat dalam wujud humanoid demon, tapi kau tidak bisa mengalahkanku. Dia sekali lagi tersenyum menghina. Mendengar itu, Kingpin yang ada di dalam tubuh Aang berkata, hah? Apa katamu? Ini pertama kalinya ada yang berani bilang hal semacam itu padaku. Lalu dia mengeratkan pegangannya pada pedang yang dipegangnya, dan dia mengeluarkan aura merah yang sangat luar biasa. Jauh dibandingkan aura yang dikeluarkannya sebelumnya. Bahkan itu sampai menyebar ke seluruh hutan yang hancur, meniup bebatuan yang sangat besar, bahkan memantalkan mereka. Melihat hal itu, Dylan dibuat terkejut, hanya terdiam. Dia hanya bisa bergumam berkata, bagaimana mungkin? Apa dia tidak punya batasan? Lalu Aang sembari menatap ke arah Dylan berkata, hei, apa kau sudah menyadari perbedaannya? Tapi tiba-tiba tubuh Aang yang dirasuki oleh Kingpin terdiam, seperti merasakan sesuatu. Lalu dia memejamkan matanya dan bergumam, tubuh bocah ini terlalu lama memikul energiku. Apa ini adalah batasnya? Kalau dia tidak pergi, tidak hanya tubuhnya yang rusak, jiwaku juga bisa. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengatakan hal lain. Dia berkata, menggelikan. Kenapa aku malah tertarik pada manusia seperti ini? Dia masih menatap ke arah Dylan dan melanjutkan gumamannya. Hah, mungkin ini karena aku terlalu lama diam dan bosan. Lalu dia tertawa dalam pikirnya dan berkata, sudah cukup. Lalu retakan terjadi di wajahnya dan dia tiba-tiba terkejut. Melihat hal itu, membuat Dylan bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia bertanya dalam gumamnya. Auranya kembali menjadi sebelumnya. Lalu tiba-tiba Aang menancapkan pedangnya ke tanah. Terlihat kesakitan menopang tubuhnya dengan pedang yang dipegangnya. Lalu dia bergumam bertanya kepada Kingpin, hei King Crimson, kenapa harus di waktu segenting ini? Kenapa kau tidak membunuhnya? Merespon hal itu, Kingpin berkata, diam, jangan arogan. Kalau aku tidak pergi, tubuhmu yang akan
hancur. Mendengar hal itu, Aang dibuat terkejut, hanya bisa terdiam. Lalu King Fin melanjutkan, "Kalau kau mati, aku juga akan mati." Mendengar hal itu, Aang berkata, "Dia sudah menjadi demon. Aku tak bisa mengalahkannya dengan kekuatanku sekarang. Rekanku sedang menunggu inti demonnya." Merespon itu, King Fin berkata, "Pedang itu, King Crimson Tide, punya kekuatanku. Hanya saja kau belum bisa memakainya. Coba kau fokuskan jiwamu padanya. Rasakan, maka kau akan tahu langkah berikutnya." Merespon hal itu, Aang bertanya, "Kau bilang dia akan memberi tahuku. Maksudmu apakah dia bisa berbicara?" Mendengar hal itu, King Fin tertawa dan berkata, "King Crimson Tide adalah bawahanku yang paling loyal. Dia sudah melewati pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Bangunkan dia. Kalau kau tidak bisa membunuh orang sepertinya, berarti kau bukanlah orang yang terpilih. Kalau itu sampai terjadi, berarti aku salah pilih orang." Melihat Aang yang hanya diam, Dylan mulai tertawa dan berbicara, "Sekarang aku mengerti. Wujudmu yang barusan bukanlah dirimu sendiri. Ada entitas lain yang membantumu. Sekarang kau tidak bisa lagi memakainya. Mampus kau." Sembari mengatakan hal itu, Dylan Van melemparkan serangan ke arah Aang sembari tersenyum. Tapi Aang hanya terdiam. Dia memejamkan matanya, memfokuskan tangannya. Dia bergumam, "Kalau kau bisa mendengarku, jawab aku, King Crimson Tide." Dia memanggil jiwa pedang yang dipegangnya. Di tempat lain, di mana Yu dan Liu berada, Yu masih sangat sibuk, bergerak dengan cepat membasmi demon-demon yang mengintai mereka berdua. Melesat sangat cepat dari pohon ke pohon, memegang senjatanya. Dia bergumam, meskipun mereka demon level rendah, jumlahnya terlalu banyak. Bahkan wajah Yu terlihat mulai tergores. Dia menggigit bibirnya kelelahan, mengeluh dengan apa yang terjadi. Demon semakin banyak di sekitarnya. Tidak hanya itu, ada satu demon yang baru saja muncul, membuat demon-demon lain bergetar ketakutan. Demon itu adalah demon yang bisa berbicara. Dia berkata, "Manusia, bau darah di sini sangat nikmat." Itu adalah satu demon motif 5 dan 2 demon motif 6. Melihat hal itu, Yu membelalakkan matanya sangat terkejut. Keringat muncul di pipinya. Merasakan Yu yang hanya diam, Liu mulai berteriak bertanya, "Yu, apakah kau tidak apa-apa?" Mendengar hal itu, Liu hanya terdiam. Lalu dia memaksakan senyuman di bibirnya dan berkata, "Kau fokus saja pada pemulihan Lina. Tidak usah khawatirkan aku. Ini akan menjadi sedikit lebih sulit dari pertarungan sebelumnya. Akan lebih sengit." Mendengar itu, demon yang ada di depannya berkata, "Kau manusia atau bukan? Kenapa kau berwujud humanoid demon?" Demon itu sembari berbicara menjilati senjatanya. Dia melanjutkan, "Akan lebih baik menangkap mereka untuk penelitian." Mendengar hal itu, Yu mulai mengeluarkan aura yang lebih banyak. Memegang kedua senjatanya, dia berkata, "Coba saja kalau kalian bisa." Lalu sembari mengeratkan kakinya, dia bergumam, "Aku tak boleh membiarkan mereka menyerang duluan." Dan dengan itu, Yu melesat sangat cepat, menyerang terlebih dahulu. Membuat demon-demon itu terkejut. Yu tiba-tiba sudah ada di depan mereka. Bahkan sampai bisa menusuk salah satu dari mereka, membuat demon itu mengeluarkan cairan hijau di dadanya. Sembari menusuk demon itu, Yu bergumam, "Akan aku habisi satu persatu." Tapi tiba-tiba dia terdiam, dibuat terkejut oleh 2 demon yang ada di belakangnya. Demon itu berkata, "Boleh juga gerakanmu." Lalu 2 demon itu menyerang punggung Liu, membuat Liu berteriak. Terdengar
terdengar sangat kesakitan, bahkan sampai mengeluarkan cairan hijau dari punggungnya. Tapi Liu masih bisa melompat ke belakang, membuat demon yang menyerangnya terkejut. Lalu sembari melompat, Yu memutar tubuhnya dan membalas serangan dua demon yang ada di dekatnya, berputar-putar di udara, sembari menebaskan kedua senjatanya ke sekelilingnya. Dia berkata, "Split Wind World." Melihat hal itu, salah satu demon terkejut berteriak berkata, "Dia benar-benar memanfaatkan situasi untuk memojokkan kita." Dua demon itu terpental mundur, lalu sembari menyiapkan serangannya, demon itu tersenyum, api keluar di tangan kanannya. Dia berkata, "Karena kau memakai skillmu untuk menghabisi kami, aku tidak akan diam saja." Tapi Yu tidak mungkin hanya akan diam saja. Mendengar ocehan demon itu, Yu melesat sangat cepat, tiba-tiba berada di depan demon itu, menyiapkan serangannya, membuat demon itu terkejut hanya bisa terdiam, dan Yu langsung menyerang demon itu. Serangan Yu terlihat sangat kuat, bahkan sampai menghancurkan pijakan demon yang diserangnya. Yu bergumam, dia mulai berkeringat, terlihat kelelahan. Dia bergumam, "Berat tubuhku hampir mencapai batasnya." Dan tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesuatu. Demon yang baru saja ditusuknya terbangun, lalu lukanya tiba-tiba sembuh, padahal demon itu berrinti merah dan bukan hijau. Setelah lukanya sembuh, demon itu tersenyum, menoleh ke arah Yu dan bertanya, "Kau kira aku akan mati semudah itu?" Demon itu tertawa dan berteriak berkata, "Kau tidak bisa bergerak bebas sekarang." Demon itu melesat sangat cepat, bukan ke arah Yu, tapi ke arah Liu. Dia mencoba menyerang Liu, membuat Liu terkejut, mengeratkan giginya, tidak bisa berbuat apa-apa karena seluruh fokusnya sedang berada pada Lina. Tapi untungnya Liu tiba-tiba datang, menusuk demon itu, membantingnya ke tanah, membuat demon itu memuntahkan cairan berwarna hijau dari mulutnya. Melihat hal itu, Liu dibuat terkejut, sembari masih mengurung Lina dengan aura hijaunya. Yu yang baru saja datang berteriak berkata, "Diam." Melihat hal itu, Liu tersenyum menyebut nama Yu, tapi tiba-tiba Yu diserang dari belakang sampai mengeratkan giginya, dan demon yang menyerangnya tertawa. Melihat hal itu, Liu membelalakkan matanya, hanya bisa terdiam, lalu berteriak sangat kuat memanggil nama Yu. Yu terlihat mulai kehabisan nafasnya. Dia terengah-engah bergumam, "Celaka, tubuhku sudah tidak bisa digerakkan lagi. Tapi monster-monster ini masih terlalu banyak." Yu menebaskan senjatanya ke arah salah satu leher demon. Dia berteriak meminta demon itu untuk mati saja. Dan karena hal itu, kepala demon itu terpisah dari badannya. Yu menyerang dua demon sekaligus. Dia berteriak berkata, "Double Edge Slash." Yu menghabisi dua demon yang ada di sekitarnya, membuat demon-demon lain yang melihat hal itu ketakutan. Menyadari hal itu, Yu menggenggam erat senjatanya dengan tangan yang gemetar. Lalu dia berteriak sangat keras berkata, "Maju kalian semua, monster sialan." Mendengar dan melihat apa yang terjadi, demon-demon di sekitar mereka bergetar ketakutan, lalu perlahan melangkah mundur, lalu menghilang, masuk ke dalam hutan. Melihat apa yang terjadi, Liu tersenyum. Dia berteriak berkata, "Mereka mundur. Yu, kau berhasil. Apakah kau tidak apa-apa?" Tapi sayangnya, Yu tidak merespon Liu, dan karena hal itu, Liu memanggilnya sekali lagi, "Hei Yu, Yu." Yu masih tidak merespon. Sayapnya perlahan-lahan menghilang. Yu pingsan dalam kondisi berdiri setelah pertarungan, karena sepanjang malam Yu sudah mengalahkan 2 ekor demon motif 6, 1 ekor demon motif 5, 6 ekor demon motif 4, 16 ekor demon motif 3, 20 ekor demon motif 2, 45 ekor demon motif 1. Bahkan dia melakukan hal itu sembari melindungi rekan satu timnya.